Kalian pernah kepikiran nggak kalau sebuah burger, ya burger, ternyata bisa ngejelasin cara kerja dunia? Hari ini kita bakal telusuri gimana efek riak dari sesuatu yang kelihatannya sepele ini, dampaknya bisa terasa ke seluruh penjuru dunia. Oke, kita langsung aja ya ke pertanyaan utamanya. Emang apa sih hubungannya burger cepat saji sama isu yang berat banget kayak keadilan sosial? Oke, perjalanan kita mulai dari si burger itu sendiri. Tapi ini bukan burger biasa loh. Ini burger yang punya sentuhan lokal yang unik banget. Coba deh, kalau kalian ke McDonald's di Indonesia, yang kalian temuin tuh bukan cuma Big Mac kan? Ada burger balado. Terus, Burger King, mereka juga pernah tuh ngeluarin burger rasa rendang. Nah, ini semua bukan kebetulan loh. Ini tuh strategi yang udah dipikirin mateng-mateng. Strategi cerdas ini ada namanya loh. Namanya glokalisasi. Gampangnya gini, ini tuh perpaduan antara produk global dengan sentuhan lokal. Jadi, ini cara merek-merek raksasa dunia buat ngobrol sama kita, pakai bahasa yang kita ngerti. Nah, di balik semua ini tuh ada logika bisnisnya. Jadi strategi internasional yang super gede itu dipecah lagi jadi glokalisasi. Ujung-ujungnya jadi adaptasi lokal yang kita lihat di menu-menu tadi. Disinilah medan perangnya merek-merek kayak McDonald's sama Burger King di pasar Indonesia. Intinya sih, adaptasi biar bisa bertahan dan laku keras. Oke, tadi kan kita udah lihat gimana satu menu bisa beradaptasi. Sekarang coba kita tarik mundur dikit, lihat gambaran besarnya. Sebenarnya ada kekuatan global apa sih yang bikin burger rendang ini bisa ada? Dan jawabannya ya udah pasti, globalisasi. Ini tuh proses raksasa yang nyambungin semuanya, ekonomi, budaya, bahkan politik. Gampangnya seluruh dunia jadi kayak terhubung dalam satu jaringan gede. Nah, ini nih poin pentingnya. Kalau sebuah produk aja bisa diubah rasanya biar cocok, gimana ceritanya kalau kekuatan global yang super besar ini mulai mengubah bukan cuma menu, tapi seluruh tatanan masyarakat? Nah, pertanyaan tadi ngebawa kita ke salah satu konsekuensi paling gede yang dibahas di sini, ketidakseimbangan. Atau bisa dibilang harga yang harus dibayar dari sebuah kemajuan. Ngomongin ketimpangan sosial, ini tuh salah satu dampak globalisasi yang paling kontroversial. Bener-bener kayak pedang bermata dua. Di satu sisi, ini bisa jadi sumber keputusasaan. Tapi, anehnya, di sisi lain, buat sebagian orang, ini malah bisa jadi pemicu kemajuan. Oke, kita bedah sisi gelapnya dulu ya. Globalisasi ini bisa bikin ketimpangan makin parah, yang akhirnya nyulut ketegangan dan konflik sosial. Maksudnya gimana? Ya, akses ke hal-hal dasar kayak kesehatan dan pendidikan jadi nggak merata. Jurang antara si kaya dan si miskin makin lebar. Dan seringkali ini terjadi karena eksploitasi sumber daya alam dan tenaga kerja lokal. Dan ini bukan cuma teori loh, sejarah udah ngasih kita contoh nyata. Ingat kerusuhan Los Angeles tahun 1992? Pemicunya emang satu putusan pengadilan, tapi bensinnya itu ya ketimpangan sosial dan ketidakpercayaan pada sistem yang udah numpuk lama banget. Ibaratnya kayak panci presto yang akhirnya meledak. Nah, dua gambar ini nunjukin banget dua sisi pembangunan yang nggak seimbang itu. Di satu sisi, kita lihat ada peluang digital, ada siswa belajar online. Keren kan? Tapi, nggak semua orang punya akses yang sama. Terus, di sisi lain, kita lihat eksploitasi yang nyata. Kayak tambang terbuka yang jadi bahan bakar mesin global, tapi seringkali dengan mengorbankan lingkungan dan masyarakat sekitar. Oke, sekarang kita coba lihat dari sisi yang lain nih. Ini mungkin kedengarannya aneh ya, tapi ada juga loh yang berpendapat kalau ketimpangan ini ternyata punya sisi positif yang nggak terduga. Loh, kok bisa ketimpangan jadi positif? Gini alurnya. Pertama, ada orang yang lihat ketimpangan itu dengan mata kepala sendiri. Misalnya, dia lihat teknologi canggih itu mahal banget dan cuma buat orang kaya. Kedua, ngelihat itu dia jadi termotivasi. Wah, ini nggak bener nih. Ketiga, motivasi itu jadi bahan bakar buat inovasi. Dan dari situ bisa muncul sebuah revolusi. Dan ini bukan cuma ngarang loh. Ada contohnya, kisah Steve Jobs. Dia lihat komputer-komputer pertama itu harganya selangit. Dan rasa nggak adil itulah yang bikin dia kepikiran buat mendirikan Apple. Misinya apa? Bikin teknologi buat semua orang. Ini contoh nyata banget gimana ketimpangan, secara anehnya, justru bisa memicu inovasi yang mengubah dunia. Oke, jadi kita udah lihat gimana kekuatan global bisa ngebentuk selera lokal dan bikin ketimpangan. Tapi, gimana kalau sebaliknya? Sekarang, yuk kita fokus ke kearifan dari masa lalu, ke kekuatan identitas lokal. Nah, ini muncul pertanyaan penting. Apakah masyarakat lokal itu cuma jadi korban pasif aja dari arus globalisasi ini? Cuma nerima aja gitu? Atau mereka sebenarnya punya kekuatan sendiri?
Jawabannya jelas punya. Coba lihat sistem subak di Bali ini deh. Ini tuh bukan cuma sawah terasering yang cakep buat foto-foto. Ini situs warisan dunia UNESCO dan contoh paling pas dari apa yang disebut kearifan lokal. Jadi, subak ini bukan cuma soal ngatur air irigasi ya. Di baliknya ada filosofi yang dalam banget namanya Trihita Karana. Artinya, ada 3 penyebab kebahagiaan. Harmoni sama Tuhan atau parayangan, harmoni sama sesama manusia atau pawongan, dan harmoni sama alam atau palemahan. Ini pandangan hidup yang utuh dan berkelanjutan, yang udah bertahan ratusan tahun. Dan ini bisa jadi alternatif keren buat model global yang cuma ngejar untung doang. Oke, dari semua yang udah kita bahas, yuk kita coba tarik benang merahnya buat lihat gimana kita ke depannya. Gila ya, perjalanan kita mulai dari burger pedas sampai ke filosofi kuno. Apa yang nyambungin keduanya? Ya itu tadi, tarik-menarik yang nggak pernah berhenti antara yang global dan yang lokal. Dan ketegangan inilah yang ngebentuk dunia kita sekarang. Nah, jadi pada akhirnya kita ditinggalin sama pertanyaan besar ini. Gimana caranya kita bisa nikmatin koneksi global, tapi di saat yang sama juga ngejaga kearifan lokal kita yang berharga banget. Dan yang paling penting, gimana caranya kita mastiin kemajuan buat sebagian orang itu nggak berarti penderitaan buat yang lain. Nah, itu dia tantangan kita semua.